Sahabatku, pernahkah kamu merasa lelah karena hidup seakan tidak pernah memberi apa yang kamu harapkan? Mungkin kamu sudah berusaha sekuat tenaga, berdoa setiap malam, bahkan mengorbankan banyak hal demi mimpi yang kamu inginkan. Tapi kenyataan yang datang justru sebaliknya. Saat harapan tak kunjung terwujud, hati terasa hancur, pikiran penuh pertanyaan, dan batinmu seakan dipenuhi luka yang tak terlihat. Disinilah penderitaan itu lahir, bukan hanya karena apa yang terjadi di luar dirimu, tetapi karena keinginan yang belum dilepaskan. Hari ini, mari kita berjalan bersama, perlahan, untuk memahami rahasia yang diajarkan Lao Tzu tentang melepaskan keinginan, dan bagaimana itu menjadi kunci untuk menarik kebahagiaan yang sejati. Lao Tzu pernah berkata, "Bila kamu melepaskan, kamu akan memiliki segalanya." Kalimat ini mungkin terdengar aneh, bahkan sulit dipercaya. Kita terbiasa berpikir bahwa untuk bahagia, kita harus mendapatkan sesuatu, yaitu pasangan yang ideal, pekerjaan yang mapan, pengakuan dari orang lain, atau harta yang cukup. Namun, Lao Tzu justru mengajarkan sebaliknya, bahwa melepaskan keinginan bukan berarti menyerah, melainkan membebaskan diri dari belenggu yang membuatmu sengsara. Karena seringkali, bukan kenyataan yang benar-benar menyakitimu, tetapi jarak antara kenyataan dengan bayangan yang kamu inginkan. Semakin jauh jaraknya, semakin besar penderitaan yang kamu rasakan. Maka, kunci kebebasan bukanlah menggenggam lebih keras, melainkan belajar melepas dengan penuh kesadaran. Bayangkan seseorang yang terus menggenggam pasir di tangannya. Semakin ia takut kehilangan dan menggenggam lebih kuat, pasir itu justru semakin berjatuhan di sela jarinya. Begitulah keinginan bekerja dalam hidup kita. Semakin kita melekat pada sesuatu, entah itu cinta, harta, atau impian, semakin besar rasa takut dan cemas yang muncul. Dan setiap kali realitas bergerak sedikit berbeda dari harapan kita, rasa sakit itu semakin terasa menusuk. Lao Tzu mengajarkan bahwa melepas bukan berarti kehilangan, melainkan menciptakan ruang di dalam dirimu untuk menerima apa yang terbaik, yang seringkali tak terlihat ketika kamu terlalu sibuk memaksakan keinginan tertentu. Keinginan yang belum terpenuhi seringkali menciptakan energi batin yang kacau. Di dalam dirimu muncul getaran ketidakpuasan, kegelisahan, dan rasa kurang yang tak pernah selesai. Inilah yang dalam spiritualitas sering disebut vibrasi rendah. Saat vibrasimu rendah, alam semesta merespon dengan menghadirkan pengalaman yang selaras dengan getaran itu. Itulah sebabnya, ketika kamu terjebak dalam keinginan yang penuh kecemasan, hidup terasa semakin sulit dan penuh rintangan. Bukan karena hidup membencimu, tetapi karena alam bekerja seperti cermin, memantulkan apa yang kamu pancarkan dari dalam dirimu. Mungkin kamu pernah merasakannya, yaitu ketika sedang bersyukur dan tenang, hal-hal baik datang begitu saja tanpa kamu duga. Sebaliknya, saat hatimu penuh amarah dan kecewa, masalah demi masalah datang bertubi-tubi. Ini bukan kebetulan, sahabatku. Energi yang kamu bawa dalam setiap pikiran dan perasaanmu memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi itu seperti sinyal yang dikirimkan ke alam semesta, dan alam hanya merespon sesuai sinyal yang kamu pancarkan. Jika sinyalmu adalah rasa takut, kekurangan, dan putus asa, maka yang datang adalah hal-hal yang memperkuat rasa itu. Maka, Lao Tzu mengajarkan kekuatan melepaskan keinginan, agar frekuensimu kembali tenang dan selaras dengan harmoni alam. Namun, melepaskan bukanlah hal yang mudah. Bagi banyak orang, keinginan terasa seperti identitas. Mereka percaya bahwa tanpa keinginan, hidup tidak akan memiliki arah atau makna. Padahal, keinginan itu ibarat awan yang menutupi langit biru kesadaranmu. Selama kamu terus melekat padanya, kamu tak akan pernah melihat kejernihan batinmu sendiri. Disinilah Lao Tzu memberi kita pelajaran penting, yaitu jangan melawan keinginan. Jangan juga memaksakan untuk membuangnya, melainkan sadari, amati, dan biarkan ia larut dengan sendirinya seperti awan yang terbawa angin. Karena ketika batinmu jernih, kebahagiaan akan hadir tanpa harus kamu kejar. Sahabatku, banyak penderitaan dalam hidup ini lahir bukan karena dunia berbuat jahat kepadamu. Penderitaan lahir karena kita menolak menerima kenyataan apa adanya. Ketika kamu berkata dalam hati, seharusnya tidak begini. Aku ingin itu terjadi, bukan ini. Di saat itulah luka batin mulai terbentuk. Semakin keras kamu melawan kenyataan, semakin dalam luka itu tertanam. Lao Tzu mengajarkan bahwa alih-alih melawan, belajarlah mengalir seperti air, menerima bentuk wadah apapun yang diberikan, tanpa kehilangan jati diri. Inilah awal dari kebebasan sejati. Setiap keinginan yang tak terpenuhi meninggalkan jejak energi di dalam batinmu. Jejak ini bagaikan sampah batin yang menumpuk sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin terasa ringan, tetapi seiring waktu, ia mengubah getaranmu menjadi berat dan kacau. Ketika sampah batin ini terlalu banyak, hidup mulai terasa penuh beban. Kamu merasa mudah tersinggung,
sulit tidur, dan pikiranmu tak pernah tenang. Lebih jauh lagi, tubuh fisik pun mulai bereaksi. Rasa sakit yang kamu rasakan di hati perlahan menemukan jalannya menjadi penyakit fisik. Ini adalah cara alam memberitahu bahwa ada sesuatu yang harus disadari dan dilepaskan. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana tubuh bereaksi saat kamu marah atau cemas? Nafas menjadi pendek, jantung berdebar, otot terasa tegang. Ini bukan hanya reaksi sementara, sahabatku. Jika dibiarkan terus-menerus, energi negatif dari emosi itu merusak tubuh dari dalam. Lao Tzu mengingatkan kita bahwa tubuh dan batin adalah satu kesatuan. Ketika batinmu penuh ketakutan dan keinginan yang melekat, tubuhmu akan membawa beban itu dan mengungkapkannya dalam bentuk penyakit. Maka, proses melepaskan keinginan bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga penyembuhan fisik dan mental. Di titik ini, mungkin kamu mulai melihat pola yang terjadi. Semakin keras kamu mengejar sesuatu, semakin besar penderitaan yang muncul, dan semakin kamu melepas, semakin hidup terasa ringan dan mengalir. Ini bukan berarti kamu berhenti bermimpi atau berhenti berusaha. Melepas bukan tentang pasrah buta, tetapi tentang menemukan keseimbangan antara tindakan dan penerimaan. Kamu tetap boleh memiliki tujuan, namun hatimu tidak lagi terikat pada hasil. Karena ketika hati bebas dari keterikatan, energi yang kamu pancarkan menjadi jernih. Dan dari kejernihan itu, kebahagiaan sejati mulai tumbuh. Sahabatku, melepaskan bukanlah akhir dari perjalananmu. Justru, itu adalah awal dari kehidupan yang benar-benar selaras dengan alam. Ketika kamu mulai memahami dan mempraktikkan ajaran Lao Tzu, kamu akan melihat bahwa dunia ini selalu berusaha mengajarimu lewat setiap pengalaman, rintangan, kehilangan, bahkan rasa sakit. Semuanya hadir bukan untuk menghukummu, melainkan untuk membimbingmu kembali pulang ke dirimu sendiri. Dan semakin kamu sadar, semakin kamu menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah berada di luar sana. Ia selalu ada di dalam dirimu, menunggu kamu untuk melepas, menerima, dan merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Sahabatku, mari kita membayangkan hidup ini seperti samudra luas. Setiap pikiran, perasaan, dan keinginan yang kamu miliki adalah seperti getaran di permukaan air. Jika getaran itu lembut dan tenang, ombak yang muncul pun damai dan harmonis. Tetapi jika getaran itu penuh kekacauan, maka ombak yang tercipta akan mengguncang, membuatmu sulit berdiri tegak. Begitu pula dalam hidupmu, yaitu apa yang kamu rasakan di dalam, akan terpantul keluar dalam bentuk pengalaman hidup. Inilah hukum alam yang tak pernah gagal bekerja, bukan tentang benar atau salah, tetapi tentang resonansi. Kamu menarik bukan apa yang kamu inginkan, tetapi apa yang selaras dengan getaran batinmu. Banyak orang berkata, aku ingin bahagia, aku ingin damai, tetapi di dalam dirinya masih penuh amarah, rasa takut, dan kecewa. Keinginannya memang mulia, namun frekuensi yang ia pancarkan berbeda. Ibarat radio, jika kamu ingin mendengar musik yang indah, kamu harus memutar ke frekuensi yang tepat. Jika kamu tetap berada di frekuensi kebencian atau ketakutan, yang kamu dengar hanyalah suara bising yang membuatmu semakin resah. Begitulah cara alam semesta bekerja. Ia tidak memberi berdasarkan kata-kata yang kamu ucapkan, tetapi berdasarkan energi yang kamu bawa di dalam dirimu setiap saat. Lao Tzu mengajarkan tentang Wu Wei, yaitu seni bertindak tanpa memaksakan. Bukan berarti diam dan tidak melakukan apa-apa, tetapi bertindak dengan selaras dengan aliran alam. Ketika kamu berada dalam frekuensi yang harmonis, tindakanmu menjadi seperti tarian yang indah. Tidak ada rasa panik, tidak ada paksaan, dan tidak ada rasa takut kehilangan. Dari sinilah lahir kebijaksanaan alami yang membuat hidup terasa lebih mudah. Tapi jika frekuensimu kacau, setiap langkah terasa berat dan penuh rintangan. Wu Wei hanya mungkin muncul ketika kamu melepaskan keinginan yang membutakan, sehingga energi di dalammu menjadi jernih dan alami. Sahabatku, seringkali kita tidak sadar bahwa getaran batin kita membentuk jalan hidup kita sendiri. Misalnya, seseorang yang selalu merasa dirinya tidak layak, tanpa sadar akan menarik orang-orang dan situasi yang memperkuat keyakinan itu. Bukan karena takdir kejam, tetapi karena hukum resonansi bekerja tanpa henti. Begitu pula sebaliknya, ketika seseorang mulai mengubah vibrasinya menjadi cinta, syukur, dan penerimaan, hidup perlahan berubah tanpa harus memaksakan apapun. Inilah yang dimaksud Lao Tzu ketika berkata bahwa dengan diam dan melepas, dunia akan menata dirinya sendiri. Mungkin kamu bertanya, bagaimana cara mengetahui frekuensi apa yang sedang kamu pancarkan? Lihatlah apa yang kamu rasakan saat ini. Perasaan adalah cermin yang paling jujur dari vibrasi batin. Jika hatimu penuh rasa takut, marah, atau kecewa, berarti frekuensimu berada pada tingkat rendah. Jika hatimu tenang, damai, dan penuh syukur, berarti frekuensimu berada pada tingkat tinggi. Kamu tidak perlu alat khusus untuk mengetahuinya.
cukup kejujuran dalam melihat ke dalam diri. Karena disitulah awal dari setiap perubahan sejati dimulai. Ketika kamu terjebak dalam vibrasi rendah, alam semesta akan mengirimkan pengalaman yang selaras dengan getaran itu. Misalnya, saat kamu terus-menerus merasa takut ditinggalkan, kamu akan menarik situasi yang membuat ketakutan itu menjadi nyata. Atau ketika kamu merasa hidupmu selalu kekurangan, peluang yang datang justru memperkuat rasa kekurangan itu. Ini bukan hukuman, sahabatku. Ini adalah cara alam membantumu melihat apa yang perlu disadari. Semakin keras kamu menolak untuk melihat dan menyadari, semakin kuat pelajaran itu akan hadir. Hingga akhirnya kamu mau berhenti dan berkata, "Aku mengerti sekarang." Proses ini sering terasa menyakitkan, karena ia mengguncang ego yang selama ini melekat pada keinginan dan identitas palsu. Namun di balik rasa sakit itu, tersimpan pintu menuju kebebasan sejati. Lao Tzu mengajarkan bahwa penderitaan hanyalah guru yang menyamar, hadir untuk membimbingmu pulang ke rumah yang sejati, yaitu batin yang damai dan penuh kesadaran. Ketika kamu mulai melihat penderitaan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai pesan yang harus dipahami, energi yang tadinya berat akan mulai berubah menjadi getaran penyembuhan. Disinilah transformasi sejati dimulai. Sahabatku, setiap kali kamu melepaskan satu keinginan, ruang batinmu menjadi lebih lapang. Seperti rumah yang dibersihkan dari sampah, kamu mulai merasakan cahaya masuk dan udara segar mengalir. Semakin banyak yang kamu lepaskan, semakin ringan langkahmu. Kamu mulai melihat hidup bukan sebagai medan perang, tetapi sebagai tarian harmoni yang indah. Dan yang lebih ajaib lagi, ketika ruang itu bersih, hal-hal yang benar-benar kamu butuhkan akan datang dengan sendirinya. Tanpa harus dikejar, tanpa rasa cemas, tanpa takut kehilangan. Itulah paradoks kehidupan, yaitu saat kamu berhenti menggenggam, hidup justru memberikan segalanya. Hukum alam bekerja dengan sangat sederhana, namun ego kita seringkali membuatnya terlihat rumit. Lao Tzu berkata, "Alam tidak terburu-buru, namun segala sesuatu terselesaikan." Jika kamu belajar mempercayai proses ini, kamu akan melihat bahwa bahkan rintangan pun memiliki tempatnya dalam tatanan yang lebih besar. Ketika kamu berada dalam vibrasi yang tenang dan harmonis, keputusan yang tepat akan datang seperti intuisi yang jelas. Kamu tidak lagi memaksakan hidup, tetapi mengalir bersama kehidupan itu sendiri. Inilah rahasia kebijaksanaan yang lahir dari kedalaman jiwa. Transformasi batin tidak terjadi dalam semalam, sahabatku. Ini adalah proses yang penuh kesabaran dan cinta pada diri sendiri. Awalnya mungkin terasa sulit, karena kamu terbiasa menggenggam dan mengontrol segalanya. Namun sedikit demi sedikit, melalui kesadaran dan latihan, kamu akan mulai melihat perubahan. Seperti seorang tukang kebun yang sabar merawat tanaman, kamu pun merawat batinmu dengan penuh kelembutan. Setiap kali kamu melepas satu beban, getaranmu naik sedikit demi sedikit. Dan pada suatu hari, kamu akan menyadari bahwa hidupmu telah berubah. Tanpa kamu sadari kapan tepatnya itu terjadi. Sahabatku, bayangkan jika setiap orang di dunia ini mulai melepaskan keinginannya satu persatu. Bayangkan jika manusia berhenti memaksakan dunia untuk selalu sesuai dengan egonya. Maka yang tersisa hanyalah cinta, kedamaian, dan harmoni alami. Inilah yang dimaksud spiritualitas tingkat tinggi, yaitu bukan melarikan diri dari dunia, tetapi hidup di dunia dengan hati yang merdeka. Ketika batinmu bebas, kamu tak lagi menjadi korban keadaan. Kamu menjadi bagian dari aliran besar alam semesta yang terus bergerak, penuh kebijaksanaan dan keindahan. Dan dari tempat itulah, kebahagiaan sejati lahir bukan dari apa yang kamu genggam, tetapi dari apa yang kamu rela lepaskan. Sahabatku, saat batin penuh keinginan yang melekat, tubuh fisik juga ikut menanggung bebannya. Rasa takut yang kamu simpan diam-diam bisa mengencangkan otot leher dan punggungmu. Kemarahan yang tidak dilepaskan dapat membakar dari dalam, melemahkan organ hati dan jantungmu. Begitu pula rasa sedih yang terus dipendam. Ia seperti hujan yang tak berhenti, membuat daya tahan tubuhmu perlahan runtuh. Ini bukan sekadar metafora, tetapi hubungan nyata antara pikiran, batin, dan tubuh. Banyak penyakit fisik yang sebenarnya berakar dari luka batin yang belum disadari, dan hanya akan sembuh ketika akar itu dilepaskan dengan penuh kesadaran. Lao Tzu pernah menggambarkan tubuh manusia seperti sungai yang airnya terus mengalir. Ketika energi mengalir bebas, tubuh terasa ringan, segar, dan sehat. Namun, saat kamu menyimpan amarah, kecewa, dan keinginan yang menumpuk, aliran itu menjadi tersumbat. Penyumbatan inilah yang membuat tubuh terasa berat, lelah, bahkan sakit. Melepaskan keinginan ibarat membersihkan sungai itu, membiarkan air kembali jernih dan mengalir tanpa hambatan. Saat itu terjadi, tidak hanya batinmu yang terasa damai,
tetapi juga tubuhmu akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Penyembuhan sejati bukan hanya tentang obat dan perawatan fisik. Ia juga tentang memaafkan, menerima, dan merelakan. Ketika kamu berhenti menyalahkan diri sendiri, orang lain, atau hidup itu sendiri, tubuhmu merespon dengan cara yang menakjubkan. Hormon stres menurun, sistem imun menguat, dan energi kehidupan kembali mengalir deras. Sahabatku, inilah mengapa banyak orang yang mulai merasa sehat kembali setelah mereka berdamai dengan masa lalu dan melepaskan beban yang selama ini dipikul. Kedamaian batin adalah obat paling ampuh yang diberikan oleh alam. Ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu setiap rasa sakit, baik fisik maupun emosional, selalu membawa pesan. Sakit kepala bisa jadi panggilan untuk lebih tenang. Rasa sesak di dada mungkin tanda bahwa kamu terlalu lama menahan emosi. Tubuh tidak pernah berbohong. Ia selalu berbicara melalui rasa sakit, rasa lelah, dan perubahan kecil yang sering kita abaikan. Alih-alih memusuhi rasa sakit, cobalah mendengarkannya dengan penuh kasih. Disitulah proses penyembuhan sejati dimulai, bukan dengan melawan tubuh, tetapi dengan bekerja sama dengannya. Sahabatku, ketika kamu mulai melepaskan keinginan, tubuh dan batinmu seperti mendapatkan ruang baru untuk bernapas. Kamu mungkin akan merasakan perubahan yang halus tapi nyata. Tidur menjadi lebih nyenyak, napas terasa lebih dalam, dan langkahmu lebih ringan. Masalah hidup mungkin tidak langsung hilang, tetapi cara kamu menghadapinya menjadi berbeda. Kamu tidak lagi merasa terhimpit oleh keadaan, karena hatimu telah menemukan kebebasan yang tak bergantung pada apapun. Inilah kebahagiaan yang sejati, yaitu kebebasan dari dalam. Namun, perjalanan ini bukan berarti kamu tidak akan pernah merasakan sakit lagi. Rasa sakit masih akan datang, kehilangan masih akan terjadi, dan dunia tetap bergerak dengan caranya sendiri. Perbedaannya adalah cara kamu meresponnya. Dulu, kamu mungkin terhanyut dalam gelombang emosi dan penderitaan. Kini, kamu bisa melihat semuanya seperti awan yang lewat di langit, hadir, terlihat, lalu pergi. Kamu menjadi saksi yang penuh kesadaran, tidak lagi terikat, tidak lagi tenggelam dalam badai keinginan dan penolakan. Proses ini seringkali terasa seperti kelahiran baru. Dulu, kamu merasa hidup adalah tentang mengejar dan menggenggam. Sekarang, kamu mulai memahami bahwa hidup adalah tentang mengalir, menerima, dan memberi. Kamu tidak lagi terjebak dalam lingkaran penderitaan yang sama. Ketika kamu melepas, kamu memberi ruang bagi cinta dan kebijaksanaan untuk tumbuh. Dan dari tempat yang damai ini, kamu mulai melihat dunia dengan mata yang berbeda, lebih lembut, lebih penuh pengertian, dan lebih penuh cinta. Sahabatku, Lao Tzu mengajarkan bahwa kebijaksanaan tertinggi adalah kesederhanaan. Melepas keinginan bukanlah tentang mengosongkan hidup, tetapi tentang mengosongkan batin dari kekacauan. Ketika batin bersih dan jernih, bahkan hal-hal sederhana seperti senyuman, udara pagi, atau suara burung bisa membawa kebahagiaan yang mendalam. Hidup tidak lagi terasa seperti beban yang harus ditanggung, melainkan hadiah yang layak disyukuri setiap saat. Inilah puncak spiritualitas, yaitu bukan tentang terbang ke langit, tetapi tentang menemukan keajaiban di bumi, di detik ini juga. Dalam perjalanan ini, jangan lupa untuk bersabar pada dirimu sendiri. Ada hari di mana kamu merasa kuat dan penuh kesadaran, dan ada hari di mana kamu terjatuh kembali ke pola lama. Itu semua bagian dari proses, bukan kegagalan. Seperti laut yang pasang dan surut, batinmu pun memiliki irama. Yang terpenting adalah terus kembali ke kesadaran logi. Setiap kali kamu kembali, kamu semakin dekat dengan dirimu yang sejati dan semakin jauh dari penderitaan yang dulu mengikatmu. Bayangkan hidupmu seperti pohon yang tumbuh perlahan. Akar pohon itu adalah kesadaranmu, batangnya adalah keyakinanmu, dan daunnya adalah tindakanmu. Semakin dalam akarmu, semakin kokoh pohonmu berdiri meski badai menerpa. Melepaskan keinginan adalah cara memperdalam akar itu, hingga kamu tak lagi mudah goyah. Hidup boleh berubah, dunia boleh bergejolak, tetapi batinmu tetap tenang seperti danau yang jernih. Di titik inilah, kamu benar-benar mengerti apa yang dimaksud Lao Tzu dengan harmoni sejati. Sahabatku, terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini bersama saya. Kita telah berjalan dari luka batin, keinginan yang mengikat, hingga menemukan kedamaian yang lahir dari melepaskan. Ingatlah, setiap kata yang kamu dengar hari ini bukanlah sekadar pengetahuan, tetapi benih kesadaran yang bisa tumbuh di dalam hatimu jika kamu merawatnya dengan sabar. Saat rasa sakit datang lagi, jangan buru-buru melawan atau menghakimi dirimu. Tarik napas dalam-dalam, rasakan, dan izinkan dirimu untuk perlahan melepaskan, seperti daun yang jatuh dengan anggun dari pohonnya. Jika video ini menyentuh hatimu, like dan subscribe agar kita bisa terus tumbuh bersama dalam kesadaran yang lebih tinggi. Simpan video ini di playlist pribadimu, sehingga kamu bisa kembali mendengarkannya kapan saja,
terutama di saat hati terasa berat. Mari kita jadikan ruang ini sebagai tempat untuk saling menguatkan dan belajar. Semoga kamu selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan keberkahan dalam setiap langkah hidupmu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam channel Sentuhan Hati Nurani.